Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Hal antum bi khair? Arju annakum fi khairin wa afiyah wa ni'mah insyaallah. فقبيل أن ألقي لكم وأشرح لكم درسنا الجديد وهو درس النحو فأريد وسامحوني أن أعرف اسمي أو أي شيء المتعلق بشخصيتي كمدرسكم الجديد في هذه المناسبة. فأولا اسمي محمد توفيق الهداية نور وارث وما بلدي في مكسر. ثم أنا متخرج من الأزهر الشريف في كلية الأصول الدين في تخصص علوم الحديث. فمهما كان أنا كنت متخرجا في أصول الدين ولست من كلية اللغة العربية أو الأدب. فكانت اللغة العربية هي أصل أو أساس في كل علوم، في الشريعة أو في العقيدة أو في الحديث. فاللغة العربية هي الأساس من جميع العلوم. طيب، فهناك من يسأل. إن لم يكن هناك من يسأل فالآن سنبدأ درسنا في النحو. فموضوعنا اليوم هو في الفاعل والفعل والمفعول به. فالآن طيب، الآن سامحوني تسهيلا لكم وتفهيما لكم أنطق وأكلمكم باللغة الإندونيسية، لأن النحو يحتاج إلى فهم دقيق وقلب رسيخ والاستقراء لكي تفهموا على كل الموضوع insyaallah. Oke, sekarang kita mulai ya pelajarannya, yaitu tentang fa'il, fi'il dan maf'ul bih. Oke, yang pertama kita lihat di sini dari judulnya ya. Ini saya sudah buatkan PDF untuk kawan-kawan semua. Pertama, judulnya mengenal fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Fa'il sebagai pelaku dan maf'ul adalah objek. Sebagai kunci dasar bahasa Arab ya. Makanya tadi saya bilang nahwu adalah dasar dari setiap ilmu atau kunci. Dan nahwu sendiri di dalamnya ada kuncinya lagi, yaitu ini, 3 objek ini, 3 kerangka ini, yaitu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Yang pertama nih latar belakang ya. Kenapa sih kita harus belajar ilmu nahwu gitu? Apa sih urgensinya atau kepentingan kita untuk mempelajari ilmu nahwu di zaman sekarang ini? Nah, yang pertama itu yang sudah saya tuliskan, bahasa Arab merupakan bahasa yang mulia karena dipilih menjadi bahasa pengantar kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Juga nabi terakhir yang diutus ialah Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan bangsa Arab yang memakai bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, itu merupakan puncak dari sastra Arab yang dalamnya berisi kalam-kalam Arab atau susunan-susunan kata Arab yang sangat indah. Oke. Nah, kemudian maka karena itu urgensinya kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena walaupun sekarang memang sudah banyak terjemahan ya, tapi dengan ilmu nahwu kita bisa menggali maknanya lebih dalam. Ya, beda dari kita membaca dengan terjemahan dan dari kita membaca dari pemahaman nahwu. Wah, itu sangat beda sekali. Kita bisa menalar sedalam-dalamnya, kita bebas. Kalau terjemahan kita hanya terbatas dari teks bahasa terjemahannya saja. Berbeda dengan nahwu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian bahasa Arab, ya, sebagaimana bahasa Indonesia kan punya kaidahnya juga ya. Kaidahnya seperti apa? Subjek, predikat, objek, itu dan lain-lain. Nah, bahasa Arab juga seperti itu. Makanya ada namanya ilmu nahwu, ilmu yang mengatur tentang tata bahasa Arab. Nah, dan kemudian ada juga namanya ilmu sorof atau ilmu morfologi, ilmu berubah-berubahnya kalimat Arab. Nah, kemudian
Inti dasar dari pembelajaran bahasa Arab itu ada di 3 pondasi ini. Pertama yang fi'il atau kata kerja, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Oke, kita langsung ke materi pertama. Itu adalah fi'il. Fi'lun atau apa artinya? Kata kerja. Nah, yang pertama fi'il itu dibagi jadi 3 ya. Lihat, itu saya salah ya dalam mengetiknya. Fi'il itu dibagi jadi 3 bukan 2. Saya belum benerin ya. Oke. Fi'il dibagi jadi 3. Pertama ada al-fi'lu al-madhi. Apa artinya al-fi'lu al-madhi? Kata kerja yang sudah masa lampau, yang sudah lama gitu, yang sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua ada al-fi'lu al-mudhari' atau kata kerja masa kini atau bisa juga di masa yang akan datang. Nah, itu fi'lu al-mudhari'. Kemudian yang ketiga ada namanya fi'lul amr. Fi'lul amri atau kata perintah untuk masa yang akan datang. Jadi 3 pembagian fi'il ini berhubungan dengan waktu. Sebenarnya banyak pembagian fi'il ya. Tapi pembagian fi'il yang kita pelajari di sini adalah pembagian fi'il mengenai waktu. Ada yang masa lampau, ada yang masa kini, dan juga ada yang masa yang akan datang. Nah, ini 3 ya. Nah, itu lihat. Pertama contohnya ada al-fi'lu al-madhi. Fi'il al-madhi itu ada, pertama lihat, akhadha, kataba, daraba. Nah, lihat. Kemudian al-fi'lu al-mudhari'. Nah, itu ada sekalian ya, itu ada lanjutan dari fi'il sebelumnya. Akhadha fi'il mudhari'nya apa? Ya'khudhu. Kataba fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu, dan seterusnya itu. Daraba yadribu. Kemudian fi'il amr. Nah, ini sama juga nih lanjutannya. Akhadha ya'khudhu fi'il amrnya apa? Khudh. Kataba yaktubu fi'il amrnya apa? Ya, uktub. Nah, kemudian daraba yadribu fi'il amrnya apa? Idrib. Nah, kalau kita perhatikan, lihat. Nah, itu ada banyak, jelas sekali ya perbedaannya. Lihat. Nah, kalau di fi'il madhi, lihat itu akhirannya semuanya adalah fathah. Ini saya zoomkan. Aduh, ini terlalu tebal ya. Fathah semua ya, tuh. Fathah. Sedangkan fi'il mudhari, kita lihat nih. Fi'il mudhari biasanya yang diubah-ubah itu awalannya ya bisa ta, ya'khudhu atau ta'khudhu, yadribu, bisa tadribu. Nah, kalau fi'il amr dari itu tandanya itu ada di akhir ya. Ciri khas fi'il amr itu akhirnya pasti sukun. Nah, lihat, khudh, uktub, dan yadrib. Nah, itu semuanya pasti sukun atau jazm ya, kalau di nahwunya. Jadi kalau misalkan kita belajar jazmul fi'il. Nah, lihat nih. Nah, di sini saya sudah catatkan kaidah nih. Fi'il madhi kaidahnya apa? Harokat akhir ditandai dengan harokat fathah. Oke. Wah, ini harokatnya nggak kebaca di sini. Nah, ini saya gambarkan aja langsung. Nah, fi'il mudhari harokat akhir ditandai dengan harokat dhamma ini. Nah, fi'il amr harokat akhir biasanya ditandai dengan harokat sukun. Nah, lihat tuh catatan. Harokat fathah pada fi'il madhi dan harokat dhamma pada fi'il mudhari merupakan harokat asli. Ya, asli. Nah, akhir harokat fi'il madhi dan fi'il mudhari bisa berubah menjadi harokat lain jika ada penyebab yang mengganggunya. Nah, ini dia mengganggu ini. Yang saya bahasakan mengganggu ya, sebenarnya bahasa lainnya kalau misalkan ada sesuatu yang menjadikan penyebabnya. Misalkan fi'il mudhari itu akhirannya pasti dhamma, ciri khasnya, ciri aslinya ya, yang tadi saya jelaskan itu dhamma. Tapi bisa berubah menjadi fathah ataupun sukun karena beberapa penyebab. Misalkan ada namanya nawasibul fi'al, hal-hal yang bisa membuat mansub itu menjadikan fathah. Misalkan yakulu yang akhirannya dhamma menjadi fathah, gimana? Ditambahkan an yakula, ditambahkan an menjadi an yakula. Nah, itu. Nah, ini bisa dicatat dulu ya. Ini kaidah. Nah, kemudian kita beralih ke materi fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku dari kata kerja. Nah, misalkan akhadha itu kata kerjanya kan. Ada sebuah pekerjaan. Apa artinya akhadha? Mengambil.
Nah, terus siapa pelakunya? Siapa yang mengambil itu? Nah, di sini kita harus menentukan siapa fa'ilnya atau pelaku. Nah, kemudian lihat tuh, saya jelaskan di sini definisi atau pengertian dari fa'il. Apa itu fa'il? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'lah. Apa itu fa'il? Pertama nih, ini saya putus-putusin nih. Nah, ismun marfu'un. Fa'il itu pertama harus ism dan harus marfu'. Marfu' itu apa? Dhamma. Nah, nanti kita belajar i'rab ya biar kita paham apa itu marfu', apa itu mansub, apa itu majrur, apa itu majzum. Nah, kemudian yang kedua, taqaddamahu fi'lun, yang didahului. Taqaddamahu itu artinya didahului oleh fi'il. Nah, jadi strukturnya atau urutannya itu pertama fi'il dulu, baru fa'il. Misalkan akhoda, tadi akhoda itu fi'ilnya sudah duluan. Kemudian struktur kedua, urutan kedua itu baru fa'il. Nah, misalkan fa'ilnya siapa? Fa'ilnya namanya Ali. Akhoda Aliyun. Nah, ini ya. Aliyun adalah fa'ilnya yang mana sebelumnya sudah didahului oleh fi'il. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il itu harus yang menjelaskan bahwasanya dia yang melakukan pekerjaan itu. Dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la itu artinya dia yang mengerjakan atau dia yang menandakan yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu kaidahnya sudah saya tuliskan ya. Pertama, harus isim marfu', kedua didahului oleh fi'il, yang ketiga menjelaskan pelaku dari fi'il. Nah, sini ada prakteknya ya. Contohnya, pertama akala Muhammadun. Nah, lihat. Akala, fi'ilnya mana? Akala. Oke. Nah, kenapa dikatakan fi'il di sini? Nah, karena ada ciri-cirinya. Lihat ini. Ya. Apa ciri-cirinya? Ditandai dengan harokat akhir fathah, yaitu fi'il madhi. Nah, berarti kemudian setelahnya apa? Fa'ilnya mana? Yaitu Muhammadun. Kenapa dikatakan Muhammad sebagai fa'il? Ya, lihat tadi kaidahnya apa? Fa'il itu harus isim marfu. Nah, lihat Muhammadun ini marfu atau mansub atau majrur? Ya, marfu. Nah, ditandai dengan isim harokat akhir dhamma atau marfu. Nah, sekarang nih ada tugas. Yaktubu Aliyun. Nah, tentukan mana fi'il dan mana fa'ilnya. Nah, kemudian materi ketiga yaitu maf'ul bih. Nah, maf'ul bih sini kita lihat. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu kalau kita artikan adalah objek. Nah, pertama, ismu, apa itu maf'ul bih? Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya, ismun mansubun. Nah, ini saya putuskan dulu. Nah, biar gampang. Sama kayak fa'il tadi ya. Kalau fa'il tadi ismun marfu'un. Nah, tapi ismun marfu'un. Tapi kalau maf'ul bi harus ismun mansubun. Mansub apa itu mansub? Ya, yang mansub adalah harokat akhirnya adalah fathah. Nah, kemudian yang kedua, waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bi adalah sesuatu atau syai'un waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Sesuatu yang terkena dari atau yang terkena dampak dari pekerjaan fa'il yang dilakukan oleh fa'il. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya objek ya. Ada predikat, subjek, objek. Nah, itu kaidahnya sudah saya tuliskan. Nah, contohnya gimana biar kita nggak pusing, langsung ke praktek. Nah, sini lihat ada kalimat saya susun. Akala Muhammadun ar-ruzza. Apa artinya? Muhammad memakan nasi. Nah, lihat. Nah, tentukan mana fa'ilnya. Nah, cari mana fa'ilnya. Nah, yaitu Muhammad. Kenapa Muhammad dikatakan fa'il? Ya, karena isim berharokat akhir dhamma atau marfu', isim marfu' ya. Kemudian fi'il. Fi'il. Mana fi'ilnya? Ya, akala. Kenapa dikatakan fi'il? Karena ditandai dengan berharokat akhir fathah atau fi'il madhi. Kemudian maf'ulnya mana? Maf'ul. Ingat ya, tadi maf'ul adalah isim mansub, harus isim dan mansub. Nah, jadi maf'ul binya yang mana? Yaitu ar-ruzza ya. Za itu mansub atau fathah. Nah, ini ada tugas buat kawan-kawan semuanya. Ya, qara'a al-ustazu al-kitaba ya. Tentukan mana fa'ilnya, tentukan mana fi'ilnya dan mana maf'ul bihnya. Oke, nah kemudian ini ada PR ya. Nih, ini saya
tambahkan buat kalian dari ayat Al-Quran. Itu ayyin bainal fi'li wal fa'il wal maf'ul bihi min hadhil ayat. Tentukan yang mana fi'il dan fa'il dan maf'ul bihi dari ayat ini. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Ya, tentukan mana maf'ul bihi, mana maf'ul bihi, mana fa'ilnya dan fi'ilnya. Ya, itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan memulai materi baru dan mereview sedikit materi yang kita sudah jelaskan pada hari ini. Ya, gitu ya. Syukran. Amini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.